selanjutnya terdapat tabel data penjualan suatu produk tertentu dari TI-nya 1 sampai 12. Ini datanya 30, 20, 45, seterusnya sampai 35. Jika alfanya sama dengan 0,1, kita dari nilai ini, maka kita dapat menghitung D1 aksen, D2 aksen, D3 aksen, D4 aksen, sampai dengan seterusnya. Untuk D1 aksen itu sama dengan D1, maka D1-nya itu D pada saat T-nya sama dengan 1, yaitu 30. Sudah diketahui D1-nya, maka kita dapat menghitung D2 aksennya. D2 aksennya itu alfa ini yang 0,1 dikali dengan ini. Lalu ditambah dengan 0,9, lalu dikali lagi dengan 30 sesuai dengan rumusnya yang tadi ya. DT plus 1 aksen sama dengan alfa. Alfa-nya kita ketahui 0,1, DT-nya tadi ada 30, ditambah 1 min alfa. 1 min alfa bagi 1 dikurang 0,1 sama 0,9 dikali DT aksen. Lalu hasilnya 30. Lalu untuk D3 aksen, kita hitung lagi sama alfanya masukin 0,1, lalu dimasukin D2-nya itu 20 sesuai tabel, lalu ditambah 0,9, lalu dikali dengan D2 aksen. D2 aksennya yang ini kita pakainya, lalu hasilnya 29. Dan untuk D4 aksen, D5 aksen, sampai dengan seterusnya, caranya sama. Nah, sekarang ada prosedur peramalan. Prosedur peramalan yang pertama itu, kita harus mendefinisikan tujuan peramalan yang akan dilakukan. Yang kedua, kita buat diagram pencar dari data. Yang ketiga, pilih paling tidak 2 metode yang dapat mengakomodasikan tujuan tersebut dan mendekati pola data yang tergambar dari langkah 2 ini. Lalu langkah keempatnya, hitung kesalahan peramalan yang terjadi. Kelima, pilih metode peramalan yang terbaik. Metode peramalan yang terbaik itu dapat dikategorikan jika metode tersebut memberikan kesalahan terkecil, atau jika kita ingin menguji metode tersebut, bisa digunakan tes variansi. Ini contohnya, dari 12 bulan terakhir tercatat penjualan produk X sebagai berikut. Ini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai dengan Desember, dengan datanya 30, 20, 45 sampai dengan 35. Nah, untuk mengetahui bagaimana ramalan permintaan produk X untuk 12 bulan mendatang, kita gambarkan dulu diagram pencarinya. Ini untuk T sama dengan 1, itu kan tadi sama dengan 30 ya. T sama dengan 2 sama dengan 20, sampai dengan T sama dengan 12 itu 35. Kita buat diagram pencarinya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke moving average untuk 4 periode. Sini sesuai datanya tadi 30 sampai yang terakhir pada bulan ke-12. Kita hitung moving average-nya. Di sini periodenya 4. Berarti kita hitung 4 data pertama, 30 ditambah 20 ditambah 45 ditambah 35, lalu dibagi 4 hasilnya 32, dan seterusnya. Untuk ramalannya juga sama. Nah, untuk nilai E-nya ini, eksponensial ini diperoleh dari data yang sesungguhnya yang sebelah sini, lalu dikurang dengan data ramalannya ya. Data ramalannya, ini contohnya ada pada data 30, data aktualnya 30, data ramalannya 32,5. Berarti untuk E-nya itu error atau kesalahan ramalan. 30 kurang 32,5 itu hasilnya min 2,5. Lalu untuk E kuadratnya itu min 2,5 dikali min 2,5 hasilnya 6,25, dan seterusnya hingga kita dapati
sigma atau jumlah dari E kuadratnya itu totalnya ada 1415,62. Nah, yang ini untuk tadi kan di sini moving average-nya itu single ya. Untuk yang linearnya kita gunakan seperti contoh-contoh sebelumnya. Tetap kita hitung dulu moving average-nya. Moving average pertama kita notasikan dengan ST aksen, hasilnya segini. Lalu kita hitung lagi moving average kedua yang didapat dari moving average pertama, dinotasikan dengan ST double aksen. Kita cari AT-nya. AT-nya itu rumusnya ST aksen ditambah dalam kurung ST aksen dikurang ST double aksen. Lalu kita cari lagi BT-nya, yaitu 2 dikali ST aksen dikurang ST double aksen dikurang dibagi N-1. Lalu ada, setelah kita ketahui AT dan BT-nya, kita bisa cari FT plus M-nya, yaitu penjumlahan dari AT plus BT. Ini M-nya kita gunakan tetap sama dengan 1. Lalu AT plus BT 45,31 ditambah 2,71, hasilnya 48,02. Lalu untuk nilai errornya ini sendiri, kita gunakan data aktual yang ini, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang 50 ya. Yang 50 dikurang dengan nilai FT plus M-nya yang ini. Kenapa? Karena FT plus M itu kan merupakan peramalan M periode ke depan setelah T. Berarti untuk menemukan berapa error, nilai error pada ramalan, kita gunakan yang ini dikurang dengan FT yang pada data yang kesini. Kita gunakan data yang ke-8 dikurang dengan FT plus M pada data yang ke-7, lalu hasilnya simpan di sini 1,98 dan seterusnya. Kita hitung nilai E kuadratnya, lalu kita jumlahkan, dapat 611,93. Nah, untuk nilai SE-nya sendiri, untuk nilai yang single moving average ini, kita dapati nilai ini 1415,62 dibagi dengan N-1. N-1. Kenapa N-1? Karena rumus awalnya itu kan hasilnya dibagi dengan N-F. Nah, F itu derajat bebas. Derajat bebas pada kasus konstan itu sama dengan 1. Berarti N di sini kan 12, dikurang 1 sama dengan 11. Lalu hasilnya diakarkan, terdapat hasilnya 11,34. Lalu untuk SE, untuk kasus linear, untuk pembaginya kita kurang 2. N-F-nya berarti 12 dikurang 2, karena untuk kasus linear derajat bebasnya itu sama dengan 2, berarti 12 dikurang 2, 10. Berarti akar dari 611,93 dibagi 10 itu sama dengan 7,82. Nah, karena nilai SE-nya yang berpola tren lebih kecil, sehingga ramalan permintaan untuk 12 bulan mendatang itu sebagai berikutnya. Ini ada 47,56 dikurang 0,79, hasilnya menjadi ramalan bulan ke-13. 47,56. Ini ya. AT plus BT ini 47,56 dikurang 0,79 itu hasilnya ini 46,77. Sedang ini itu kita jadikan sebagai data ramalan untuk bulan ke-13. Dan untuk bulan ke-14, 15, 16 sampai 24 untuk 12 bulan mendatang, caranya